Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Darsanala, NPM 214010419. Saya akan menginterpretasikan tugas hasil uji intervening dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada Desa Kabupaten Magelang. Untuk datanya bisa dilihat pada layar. Di sini sudah tersedia dengan jumlah responden sebanyak 30. Lalu untuk hasil uji intervening dapat dilihat melalui tabel koefisien dan juga model summary. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur model pertama yaitu yang pertama mengacu pada output regresi model 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sebesar 0,864. X1 lebih kecil dari 0,05 dan X2 lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama, yakni variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk besarnya nilai R2 dan R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,476. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 47,6%. Sementara sisanya 52,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang dapat dimasukkan dalam penelitian. S1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,479 menghasilkan 0,524. Untuk koefisien jalur kedua, berdasarkan output regresi model kedua pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sebesar 0,000 dan X2 sebesar 0,021 dan Y sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model kedua, yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,726. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 72,6%. Sementara sisanya 27,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 diperoleh dari akar 1 dikurangi 0,726 menghasilkan 0,274. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,864 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima, analisis pengaruh Z terhadap Z.
analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Untuk yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,615, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,676 dikalikan 0,418 menghasilkan 0,282. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,615 ditambah 0,282 menghasilkan 0,897. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,615 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,282, yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Yang terakhir, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar negatif 0,291, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,02828 dikali 0,418 menghasilkan 0,011. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu negatif 0,291 ditambah 0,011 menghasilkan 0,003. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,291 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,011, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.